Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkan setiap hari kita berwudu, tapi apakah kita yakin wudu kita selama ini benar di sisi Allah? Bayangkan, bertahun-tahun kita melaksanakan sholat, namun ternyata wudu kita tidak sah. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan amal ibadah yang kita banggakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa wudu yang benar. Jangan sampai ibadah yang kita anggap sempurna ternyata justru gugur di hadapan Allah karena kesalahan kecil yang kita anggap sepele. Di video ini kita akan membahas 10 kesalahan wudu yang sering dilakukan. Bisa jadi salah satunya selama ini kita lakukan tanpa sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu adalah amalan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, karena wudu merupakan syarat sah sebelum menunaikan sholat. Sholat adalah ibadah paling utama, namun wudu yang tidak sah akan membatalkan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Dalam lanjutan hadis disebutkan pula, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang tidak halal. Ini menegaskan bahwa keabsahan ibadah sangat bergantung pada syarat dan sumbernya. Maka wudu bukan sekedar membasuh anggota tubuh, tetapi bentuk kesungguhan kita saat ingin menghadap Allah. Oleh karena itu, berikut 10 kesalahan yang sering dilakukan dalam wudu agar kita dapat memperbaiki dan memastikan sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah baiknya bagi sahabat beriman untuk menyimak video ini sampai selesai, agar informasi yang diterima utuh dan dapat menambah ilmu serta pengetahuan kita bersama. Kesalahan pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau bismillah
ketika memulainya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun hadis ini sesungguhnya tidak sahih atau dinilai lemah untuk menyatakan bahwa wudu tidak sah sama sekali, melainkan bahwa wudu menjadi kurang sempurna jika tidak diawali dengan bismillah. Kesalahan kedua adalah tidak menyempurnakan membasuh anggota wudu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau melihat sebagian orang sedang berwudu. Lalu Nabi SAW bersabda, "Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka." Hadis semacam ini juga disebut dalam riwayat Khalid bin Midan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW bahwa beliau melihat seorang laki-laki sedang sholat, namun di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terkena air wudu. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Walaupun hadis yang spesifik menyebutkan tumit yang tidak terbasuh tidak ditemukan secara kuat dalam kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim dengan redaksi persis tersebut, terdapat hadis sahih bahwa Nabi SAW membasuh kaki hingga ke mata kaki dalam wudu. Oleh karena itu, aspek menyempurnakan membasuh kaki hingga mata kaki adalah bagian dari syarat wudu yang valid, dan kelalaian di bagian kaki, terutama tumit, bisa jadi menjadikan wudu kurang sempurna. Kesalahan ketiga adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini merupakan was-was dari setan, sebab Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau mencuci anggota wudunya 1, 2, atau 3 kali saja, dan beliau tidak melebihi 3 kali. Maka atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguannya setelah selesainya wudu, dan janganlah ia menambahkan lebih dari 3 kali cucian hanya untuk menolak was-was, karena hal itu termasuk tipuan setan. Kesalahan keempat adalah boros dalam penggunaan air. Hal ini terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu berlebih-lebih, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebih." Quran Surat Al-An'am ayat 141. Dan di ayat yang lain, "Janganlah kamu berlebih-lebih." Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, "Apakah ada pemborosan penggunaan air dalam wudu?" Beliau menjawab, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Dengan demikian, dalam wudu kita dianjurkan menekan pemborosan air, menggunakan secukupnya untuk mensucikan diri, bukan untuk lebih-lebih sehingga menjadi mubazir. Yang kelima adalah menyebut nama Allah atau membawa sesuatu yang ada zikirnya ke dalam WC atau tempat najis.
Ini termasuk perkara yang makruh. Sebaiknya seorang muslim menjauhinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Kemudian orang itu mengucapkan salam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya. Hadis riwayat sahih dalam Sahih Muslim. Karena kondisi sedang menjawab hajat, maka menjawab salam atau mengucapkan zikir di dalamnya dianggap kurang pantas. Fuqaha menyatakan bahwa memberi atau membalas salam ketika seseorang sedang buang air adalah makruh. Kesalahan keenam adalah melakukan istinja, mencuci dubur setelah buang angin atau kentut. Dijelaskan bahwa istinja hanya diwajibkan saat buang air kecil atau buang air besar, tidak diwajibkan setelah kentut. Sebagaimana disebut oleh ulama bahwa membasuh atau istinja karena kentut adalah tidak diperlukan dan dapat termasuk bid'ah. Dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga menyatakan bahwa tidak ditemukan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya keharusan istinja karena kentut. Yang ada hanyalah kewajiban berwudu jika kentut membatalkan wudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid sambil menunggu iqamah. Begitu dikumandangkan, ia dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung berdiri untuk sholat tanpa memperbarui wudunya. Saudaraku, jika tidurnya lelap sampai tak lagi menyadari keadaan sekeliling, siapa yang di kanan, siapa yang di kiri, maka wajib baginya untuk berwudu kembali, karena tidur yang lelap dapat membatalkan wudu. Namun bila ia hanya tertidur ringan, sekedar terkantuk dan masih bisa merasakan kondisi sekitar, masih sadar orang yang duduk di dekatnya, maka tidak wajib mengulang wudu. Tidur yang menghilangkan kesadaran adalah pembatal, sedangkan kantuk yang tidak sampai hilang kesadaran tidak membatalkan wudu. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsar. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian kaum muslimin saat berwudu hanya membasahi jari lalu mengusap bagian dalam hidung, padahal ada sunnah yang sering terlupakan, istinsya dan istinsar. Apa itu istinsya? Yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung hingga pangkal hidung. Sedangkan istinsar adalah mengeluarkan kembali air tersebut dengan kuat. Amalan ini merupakan bagian dari kesempurnaan wudu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencontohkan wudu. Beliau memasukkan tangan kanan ke dalam bejana, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah dengan bilangan ganjil. Maka jangan remehkan sunnah ini. Ia mungkin terlihat kecil, namun menjadi bagian penyempurna wudu dan kebersihan seorang muslim. Lalu yang kesembilan, menganggap
mengusap leher termasuk sunnah wudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, masih ada sebagian kaum muslimin yang ketika berwudu mengusap leher dan mengira bahwa itu adalah bagian dari sunnah wudu, padahal hal tersebut tidak dianjurkan dalam tuntunan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis sahih yang menetapkan bahwa mengusap leher merupakan bagian ibadah wudu. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa amalan ini tidak termasuk sunnah Nabi dan tidak perlu dikerjakan ketika berwudu. Wudu adalah ibadah yang tata caranya telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah, maka sudah sepatutnya kita berhenti pada batas yang beliau ajarkan, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Menjaga kemurnian ibadah adalah bentuk kecintaan kita kepada sunnah Nabi dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, berdoa ketika membasuh anggota wudu. Sahabat beriman, sebagian kaum muslimin masih berdoa setiap kali membasuh anggota wudu, padahal hal ini tidak memiliki dasar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, tidak ada doa khusus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat membasuh wajah, tangan, kepala atau kaki dalam wudu. Doa-doa yang banyak tersebar pada amalan tersebut adalah buatan manusia dan tidak berdasar dari sunnah. Tuntunan yang benar dan sahih adalah yang pertama, membaca basmalah di awal wudu. Yang kedua, setelah selesai wudu, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, ditambahkan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Demikianlah wudu yang sesuai syariat, sederhana, mudah dan penuh keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah menerima setiap ikhtiar kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima semua amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.